El Clasico Indonesia, pertandingan klasik antara Persib melawan Persija dimenangkan oleh Persib Bandung. Sekaligus Persib Bandung akhirnya bisa memuncaki paruh musim Liga 1 di tahun 2026 ini. Seperti apa pertandingannya, seperti apa taktikalnya akan kita bahas di pertandingan kali ini. Dan seperti sudah diprediksi ya pada preview pertandingan Persija melawan Persib bahwa Persija memang tim yang lebih dominan dalam bola di pertandingan kali ini, walaupun bermain dengan 10 pemain di sekitar 35-40 menit pertandingan. Persija secara total menguasai bola 54%, sedangkan Persib 46%. Secara expected goals pun Persija lebih unggul 1.52 berbanding Persib yang 0.84. Untuk shot sendiri sebenarnya berimbang, Persib 9 on targetnya 3, sedangkan Persija 7 dan on targetnya 3. On targetnya sama-sama 3, bahkan shotnya ya Persib 9, Persija 7, tapi kenapa XG-nya lebih tinggi Persija? Itu karena lokasi tendangan dari para pemain Persija, kemungkinan untuk golnya sebenarnya lebih tinggi. Nah, dari shotnya itu, dari defense-nya juga kelihatan ya memang di sini Persib lebih banyak melakukan intercept dan juga clearance. Dari match momentum juga kelihatan di awal-awal Persib langsung menggebrak, menciptakan gol gitu ya. Setelah gol dari pertengahan babak pertama sampai akhir babak pertama, Persija total mendominasi sampai sebenarnya kartu merah itu terjadi. Persib mulai mengontrol permainan. Memang Persija ada dapat satu peluang ya, peluang yang menghasilkan banyak XG sebenarnya, dari tendangan bebas Alano yang disundul oleh Van Basten dan rebound dari Axel Tuntukahu. Tapi itu menjadi peluang terakhir Persija itu di sekitar menit 60-an ya. Selanjutnya Persib bisa menguasai tempo permainan, mengontrol permainan walaupun tidak mendominasi secara ball possession gitu ya, tidak melakukan serangan walaupun unggul pemain, tapi itu cukup untuk menghasilkan 3 poin untuk Persib Bandung. Untuk jalan pertandingan seperti apa, kita akan bahas secara taktikal, secara teknisnya gitu ya di sini. Nah, di awal pertandingan Persib langsung menggebrak dan Persib berhasil menciptakan gol di awal pertandingan. Diawali dari, sebenarnya ini bukan serangan balik ya jatuhnya ya, karena Persib sedang melakukan lemparan ke dalam di sisi pertahanan Persib sebenarnya. Lalu ada William Barros yang turun ke tengah, sekaligus menarik Thales dan sekaligus Jordi Amat gitu ya, karena memang Persija bermain dengan high defensive line dan juga pressing yang tinggi. Barros berhasil menerima bola sekaligus menerima umpan ke Berginho yang melakukan penetrasi di sisi sayap kanan gitu ya. Nah, di gol ini memang yang banyak dibahas adalah bagaimana Bruno Tubarão backnya Persija melakukan kesalahan dalam mengantisipasi crossing dari Berginho. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa dibahas dari gol ini. Yang pertama adalah bagaimana pergerakan Tom Haye nih ketika ada gol ini terjadi. Berginho penetrasi di kanan, nah di sisi kiri dan tengah itu ada Tom Haye dan juga Beckham. Beckham lebih depan ya walaupun di sisi kiri. Nah, Tom Haye itu udah ngelihat Beckham udah akan masuk ke kotak penalti. Nah, di kotak penalti ada 2 back Persija, ada Tubarão dan juga Rizky Ridho gitu ya. Nah, Tom Haye ada di tengah, tidak jauh dari dia ada Van Basten. Nah, Tom Haye melihat itu, dia akhirnya memutuskan untuk nggak ikut masuk ke kotak penalti, tapi dia tetap lari maju tapi berhenti di luar kotak penalti. Ya tujuannya ketika Berginho melakukan crossing, bolanya berhasil diintercept, Tom Haye bisa siap-siap untuk second ball. Tapi hal pergerakan itu, decision itu juga membuat Van Basten-nya juga nggak ikut masuk ke kotak penalti gitu. Van Basten-nya menjaga Tom Haye. Kebayang kalau misalkan Tom Haye-nya masuk kotak penalti, Van Basten-nya juga masuk. Ketika Tubarão melakukan kesalahan yang seperti kemarin gitu ya, mungkin bola bisa dibuang oleh Van Basten atau yang lain gitu ya. Setelah gol tersebut, ya sudah bisa diprediksi juga seperti preview sebelumnya bahwa Persija akan mendominasi permainan. Persija akan mendominasi secara ball possession. Lalu Persibnya mungkin akan lebih banyak menunggu, akan bermain efektif, menunggu dulu, lalu melancarkan serangan balik yang cepat gitu ya. Nah, ini untuk build up sendiri Persija melakukan hal yang seperti biasa mereka lakukan gitu ya. Mereka dengan struktur 3-2-5 seperti dibahas di bagian preview juga. 3 di belakang, 2 gelandang bertahan dan 5-nya di depan. Nah, Persib melakukan counter strateginya seperti apa? Sayapnya Persib, Beckham dan juga Berginho langsung mundur ke belakang. Bahkan pada saat Persija sudah melakukan fase build up di fase pertama gitu ya, dia langsung mundur ke belakang untuk ikut menjaga. Jadi di sisi bek kanannya ada Kakang Rudianto dan Berginho, itu menjaga Donitri dan juga Maxwell. Di kirinya Dewangga dan Beckham menjaga Alano dan juga Tubarão, yang memang
Tubarau dan Doni juga dari fase build up pertama langsung maju ke depan. Nah itu jadi Persib mengantisipasi jangan sampai kalah jumlah di belakang. Di lini pertahanan Persib itu 5 pemain Persija melawan 6 pemain Persib. Nah di fase pertamanya 5 pemain Persija melawan 4 pemain Persib. Nah tapi 4 pemain Persibnya ini terlihat efektif nih dalam meredam progresinya Persija. 4-nya ini Eliano dan Mark Locke, lalu ada William Barus dan juga Tom Haye. Eliano dan Mark Locke melakukan penjagaan man-to-man marking yang sangat ketat terhadap Van Basten dan juga Hanif sebagai opsi progresi melalui sisi tengah. Nah jadi nggak bisa tuh back Persija progresi umpan ke Van Basten sama Hanif tuh nggak bisa, dijaga ketat secara man-to-man marking gitu ya, jadi bukan zonal, man-to-man marking. Nah nggak cuma mereka berdua, William Barus dan Tom Haye juga melakukan pressing secara efektif. Di sana kan dia kalah jumlah ya, 5 lawan 4, jadi kalau setiap ada bola dikejar itu ya udah pasti bakal nggak akan kekejar lah sama pemain Persib. Akhirnya konsepnya adalah kalau bolanya ada di Thales tidak akan dilakukan pressing, tapi ketika bolanya itu dikasihkan ke Rizky Ridho gitu ya, itu antara Tom Haye atau William Barros akan melakukan pressing dan yang satunya cover lah istilahnya gitu ya. Begitupun sebaliknya ketika bola ke Jordi Amat akan dilakukan pressing, sehingga back Persija pun nggak akan nyaman nih dalam memegang bola gitu. Progresi melalui tengah nggak bisa. Pada akhirnya mau nggak mau Persija banyak melakukan direct pass di awal-awal pertandingan gitu ya, dan itu nggak efektif karena memang itu yang direncanakan oleh Persib. Jadi mengunci progresi gitu ya dari Persija, sehingga mau nggak mau opsinya adalah dilempar ke depan. Sebenarnya opsi untuk bypass gitu ya langsung ke Alano atau ke Maxwell itu juga bisa, karena Maxwell dan Alano juga sering turun ke tengah. Nah tapi ini juga strategi Persib berikutnya gitu ya, melakukan man-to-man marking untuk pemain-pemain tersebut gitu ya. Jadi kalau di kanan tadi Alano dan Tubarau itu overload di situ gitu ya, dua-duanya langsung di man-to-man marking juga oleh Beckham dan juga Dewangga. Di sisi kiri penyerangan Persija pun begitu, Maxwell dijaga ketat oleh Kakang Rudianto, Donitrinya oleh Berginho gitu. Jadi opsi bypass langsung ke lini serang pun sulit gitu Pak. Pada akhirnya mau nggak mau harus direct pass. Begitupun sebaliknya sebenarnya ketika Persib mau melakukan build up, Persija juga melakukan pressing yang tinggi sehingga Persib pun sulit nih dalam melakukan build up gitu. Nah lalu berkembangnya permainan seperti apa, Persijanya melakukan adjustmentnya seperti apa. Yang tadinya udah overload tuh ya karena back sayapnya maju, kedua back sayap maju, ini ditambah lagi satu overload dengan cara Alano nih contohnya ya, Alano yang di sisi kanan itu ikut ke kiri juga gitu. Jadi di kirinya yang udah ada Donitri, ada Maxwell gitu ya, ditambah lagi sama Alano. Hal-hal itu yang membuat para pemain Persibnya agak bingung gitu. Yang ada di kanan bingung ya, Berginho, Kakang harus gimana, saya udah ditugaskan untuk menjaga satu pemain, ini ada satu pemain lagi yang kosong. Nah itu di awal-awal sempat menciptakan kebingungan di lini pertahanan Persib ya, sehingga Alanonya bisa dapat space di sebelah kiri untuk melakukan crossingnya bagus, pas ke Axel, tapi sayang Axelnya nggak bisa menyundul bola ke gawang, nggak kena gitu sundulannya. Nggak cuma Alano, sesekali Maxwell juga yang ke sisi kanan. Di kanan udah ada Alano, udah ada Bruno Tubarau, tambah lagi Maxwell, sehingga kelihatan ada beberapa momen di mana di sisi kiri pertahanan Persib itu kalah jumlah 3 lawan 2 di sayapnya gitu ya. Karena Persib cuma ada Beckham dan Dewangga, Persijanya ada 3 gitu. Nah, cuman ya untungnya beberapa beberapa umpan jauh dari para pemain Persija itu tidak akurat. Jadi secara pertahanan itu kelihatan Persib bermain dengan 6-2-2. Sebenarnya ini bukan hal baru yang dilakukan oleh sebuah tim lawan pada saat melawan Persija. Bayangkara FC pun melakukan strategi dengan menumpuk 6 pemain di belakang gitu ya. Ya tujuannya itu. Mereka tahu Persija akan bermain menyerang dengan 3-2-5 dengan sayapnya itu melakukan overload gitu ya. Ya udah ditumpuk aja pemain di belakang gitu. Cuma waktu Bayangkara pun berhasil sebenarnya. Cuman Bayangkara kecolongan di menit akhir di mana ada satu backnya Bayangkara yang melakukan pelanggaran di kotak penalti. Penaltinya menjadi gol, sehingga di babak kedua yang mau nggak mau Bayangkara harus sedikit keluar menyerang, melonggarkan pertahanannya itu yang akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Persija dengan menambah 2 gol. Nah di pertandingan kali ini pemain Persib sama sekali tidak melakukan kesalahan, sehingga tidak ada yang bisa dimanfaatkan oleh Persija gitu ya. Di babak pertama Persija cuma dapat 2 peluang. Yang pertama dari Maxwell ya, itu pun karena situasinya transisi bertahannya Persib gitu, karena Persib baru nyerang, kerebut, bolanya dikasih ke Alanonya langsung melakukan direct pass ke Maxwell. Maxwell udah bisa bebas di kotak penalti gitu ya, ada gangguan dari Kakang dan bolanya berhasil ditepis oleh Teja Paku Alam. Yang kedua melalui tendangan jarak jauhnya Alano yang kena tiang. Kalau itu jadi 2 peluangnya Persija itu, yang satu karena transisi bertahan, bukan karena struktur Persibnya bisa dijebol gitu ya.
Dan yang kedua adalah karena memang kualitas Alano dalam tendangan jarak jauh ya cukup bagus. Walaupun Persibnya juga nggak banyak dapat peluang, selain golnya Beckham itu cuma tendangan jarak jauhnya Beckham yang off target juga ya. Tapi memang skemanya Persib adalah bagaimana fokus untuk memperkuat di pertahanan gitu. Nah, di babak kedua ada adjustment lagi yang dilakukan oleh Persija. Jadi Persija itu kesulitan untuk progresi karena 4 pemain Persib yang di tengah itu melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Nah, akhirnya Persija mau mencari cara gimana caranya biar di tengahnya Persib itu agak longgar juga gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah merubah shape menyerangnya dari 3-2-5 menjadi 3-1-6. Itu yang dilakukan oleh Persija Jakarta gitu ya. Jadi yang asalnya Van Basten dan Hanif itu berdiri sejajar untuk progresi, ini dirubah Hanifnya jadi lebih advance, lebih maju Hanifnya. Jadi posisinya 3-1 ada. Jadi 4 pemain yang melakukan build up. Persibnya tinggal 3 dan itu pun ketika di tengah Hanifnya nggak diem stay di satu posisi aja. Hanifnya juga bergerak untuk mengacaukan posisi bertahan para pemain Persib gitu ya. Itu sebenarnya secara ide berhasil membuka beberapa celah gitu ya yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Persija. Nah, cuma lagi-lagi kalau di momen ini Thalesnya umpannya kurang bagus, tapi secara ide itu cukup menarik gitu bagaimana bisa digunakan Persija untuk progresi. Tapi itu berantakan karena kartu merahnya dari Bruno Tubarao ya. Kartu merah pasti merubah arah permainan gitu ya. Persijanya tetap megang bola, banyak megang bola juga, tapi tidak bisa sedominan ketika 11 lawan 11. Persibnya juga lebih bisa mengontrol tempo, mengontrol permainan gitu ya, nggak terlalu tertekan juga. Itu bisa dilihat dari pertandingan kemarin itu banyak bola itu banyak bergulirnya itu di lini tengah. Kelihatan dari statistik di SofaScore itu 48% itu ada di middle third. Di pertahanan Persija memang cuma 22% dan di pertahanan Persib ada 30%. Tapi mayoritas itu di tengah. Jadi walaupun Persija terlihat dominan gitu ya, tapi ya dominan megang bola, bukan dominan untuk menyerang gitu. Walaupun Persija tetap dapat peluang juga, peluang yang berbahaya yang tadi disebutkan di awal, XG-nya tinggi gitu ya, melalui tendangan bebasnya Alano. Tapi kalau saya lihat ini juga lagi-lagi bukan karena skema permainan Persija, tapi kualitasnya Alano lah kalau saya lihat di sini ya, karena bisa dilihat sebelum bola ditendang itu Persib udah mempersiapkan skema set piece defense-nya gitu ya. Ada Beckham sebagai pagernya gitu ya, 1 orang, Tom Haya di near post, lalu Kakang menjaga Maxwell di far post gitu ya. Terus Elianonya jaga-jaga di luar kotak penalti untuk prevent for second ball. Nah, di tengah itu ada 6 pemain Persib dan 5 pemain Persija ngumpul di tengah gitu. Di sini itu ada twist yang dilakukan oleh Alano dengan dia pada saat tendang pertama itu nggak jadi gitu. Jadi dia melakukan fake dulu. Nah, mungkin terlihat sepele gitu ya, mungkin itu ya gaya nendangnya Alano aja, tapi fake-nya itulah yang membuat struktur Persibnya kebuka gitu, karena ya pasti pada saat set piece itu pada saat ditendang udah tahu nih pemain harus bergerak lah ya gitu. Nah, di sini kelihatan ketika yang tendangan pertamanya itu nggak jadi gitu ya, shape Persib yang tadinya compact gitu langsung udah kebuka. Nah, disitulah ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Alano untuk mengirimkan umpan ke Van Basten gitu ya. Dan itu sundulan di kotak kecil, kotak penalti itu biasanya susah banget, tapi refleksnya Teja dan juga reboundnya sempat diambil oleh Excel untuk Kahu, lagi-lagi di save oleh Teja. Jadi ya beruntunglah Persib memiliki Teja yang secara untuk shot stopping, untuk refleksnya cukup bagus gitu. Walaupun bisa dilihat ya, jadi pertahanan Persib kemarin kokoh itu nggak semata-mata karena Tejanya doang, tapi secara struktur permainan selama 90 menit Persib berhasil melimitasi serangannya Persija yang biasanya di pertandingan away di preview juga ya disebutkan biasanya 15 shoot on target dan 5-6 tendangan ke gawang. Di pertandingan kali ini shootnya cuma 7, yang shoot on target cuma 3, jadi berhasil diminimalisir nih average-nya Persija gitu. Dan sisanya ketika Teja harus melakukan tugasnya gitu ya, jadi si struktur pertahanan itu meminimalisir peluang dari Persija, tapi tetap aja selama 90 menit pasti Persija dapat peluang juga. Nah, ketika peluangnya dapat, Tejanya melakukan tugasnya sehingga Persibnya nggak kebobolan. Nah, setelah peluang tersebut Persib memainkan tempo, kapan menyerang, kapan bertahan. Terbukti walaupun Persib seolah-olah terlihat seperti bertahan, tapi peluang-peluang berikutnya itu datangnya untuk Persib gitu. Mulai dari peluangnya William Barros dari cornernya Tom Haye gitu ya, ada scrimmage, dia sebenarnya dapat posisi nendang yang enak gitu ya di depan gawang, tapi tendangannya kemana-mana gitu.
Terus ada juga peluang dari Ramon yang dia berhasil unggul fisik lawan Thales sehingga bisa bisa dapat bola di dekat kotak penalti gitu ya. Dia melakukan shot on target juga, berhasil dihalau oleh Carlos Eduardo, dan yang terakhir mungkin dari Adam Alis yang bisa merebut bola dari Van Basten dan melakukan penetrasi ke kotak penalti dan melakukan tendangan. Persija sendiri sama sekali nggak ada peluang setelah itu gitu ya, setelah momen free kick Alano tadi gitu. Jadi ya pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Nah, di sini juga yang saya lihat kedua tim itu sebenarnya saling menghormati, saling respect, dan saling mengakui bahwa lawannya adalah tim yang bagus gitu ya. Persib lihatnya dari mana, Persib yang unggul pemain pun itu nggak langsung keluar menyerang gitu, karena dia tahu ketika serangan balik terjadi, ada Alano, ada Maxwell, itu bisa merubah keadaan gitu ya. Persib tahu Persija lawan yang sulit, lawan yang jago gitu ya, apalagi udah unggul ya, akhirnya Persib bermain realistis lah gitu, mempertahankan keunggulan sambil sesekali melakukan serangan. Nah, Persija sendiri seperti apa? Kalau saya lihat ya, pergantiannya Persija itu sebenarnya cukup mengakui juga bahwa Persib itu adalah tim yang kuat gitu. Kenapa? Karena pergantian Persija itu kebanyakan posisi yang sama. Axel diganti oleh Gustavo Almeida, sama-sama striker. Maxwell diganti oleh Witan, sama-sama striker. Hanif diganti oleh Aditya Warman yang sama-sama pemain tengah. Sama sekali nggak ada usaha untuk bagaimana meningkatkan serangan. Misal ya, mungkin bisa Hanifnya diganti sama Witan gitu ya. Jadi ada Witan, ada Maxwell, ada Axel atau Gustavo gitu ya. Atau misalkan backnya satu diganti gitu ya. Jadi yang asalkan setelah kartu merah itu Persija bermain seolah-olah dengan 4-4-1 gitu ya. Bisa aja dengan 3-4-2 misalkan, jadi meninggalkan 3 di belakang, tapi bisa dua striker. Itu tidak dilakukan oleh Persija karena Persija juga tahu gitu ya, kalau dia melakukan itu, bahkan kalau pada saat Persija bukan kali pertama ini ya dia kena kartu merah itu, pada saat melawan Malut, pada saat melawan Semen Padang juga pernah dapat kartu merah bermain dengan 10 pemain, tapi permainan itu lebih menyerang daripada lawan Persib kemarin. Lebih menyerang, lebih agresif gitu ya, lebih all out attack lah gitu. Nah, tapi lawan Persib dia nggak tanda kutip nggak berani gitu ya untuk melakukan hal itu, karena dia juga menghormati Persib. Dia tahu gitu kalau dia melakukan itu udah jadi bulan-bulanannya Persib juga sebenarnya. Urusan taktikal yang bisa saya analisa ya seperti itu, tapi di luar taktikal ya ada hal-hal lain juga yang membuat perbedaan lah ya gitu ya. Jadi kalau di preview itu ya udah dibilang juga bahwa yang menjadi faktor pembeda itu bisa dari set piece, bisa jadi magical moment gitu ya, atau dari ada yang kartu merah, atau dari kesalahan pemain. Nah, kemarin terjadi tuh dua kesalahan pemain, Bruno Tubarao gitu ya, dan juga kartu merah untuk Bruno Tubarao gitu. Kayak itu aja. Jadi dari sisi taktikal itu yang bisa saya bahas dari pertandingan Persib melawan Persija. Menurut teman-teman bagaimana? Kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.